Gogoles, kembali lagi di channel yang tentunya masih hobi dengan gogoleran dan gogolepakan. Kali ini kita akan melanjutkan episode film Miskin Susah Kaya Susah, yang di awal film menceritakan seorang Mas Karyo yang hidup susah, ditambah sang anak semata wayangnya mengidap tumor otak. Di tengah perjuangannya mencari biaya pengobatan putrinya, naas Mas Karyo malah dituduh mencuri dan menelan kalung milik pejabat yang bernama Ibu Susanti. Bagaimana kisah selanjutnya? Berikut lanjutan sinopsis film Miskin Susah Kaya Susah bagian 2. Saya menelan gorengan, Pak. Mas Karyo, kita semua tidak akan membiarkan dia dibawa ke kantor polisi. Ke kantor polisi. Kita semua siap pasang badan untuk Mas Karyo. Akhirnya Pak RW mempunyai inisiatif, yaitu menyuruh Mas Karyo buang hajat. Kalau memang benar Mas Karyo menelan kalung itu, otomatis kalung itu akan keluar bersama sesuatu yang berwarna kuning. Suruh buang hajat. Kuning maksudnya? Jangan terlalu vulgar, Pak RT. Tapi apa itu? Nggak sadis itu. Mendengar ide tersebut, asisten Ibu Susanti langsung menyuruh Mas Karyo ke toilet. Tapi Pak RW menahan karena BAB-nya bukan ke toilet, melainkan harus menggunakan pispot, agar semua tahu dan menyaksikan apa nanti isi dari sesuatu yang berwarna kemuning itu. Untuk menampung kalung itu. Di tempat lain, seorang warga memberitahu Saroh bahwa di balai warga ada insiden, yaitu Mas Karyo dituduh mencuri kalung. Dengan hati cemas, tidak percaya, dan tergesa-gesa, Saroh berangkat ke balai warga dengan meninggalkan Tini di rumah. Jangan, Bu, jangan. Sebentar. Jangan, Bu. Sebentar. Mudah-mudahan aja tuduhan itu nggak kebukti. Allah, tolong suami saya, ya Allah. Saroh marah melihat suaminya diperlakukan seakan tidak punya harga diri. Walaupun dirinya dan suaminya miskin, tapi dia masih punya batasan, bisa memilih mana yang halal dan mana yang haram. Bilang saya nelen kalung. Biadab! Bu, maaf sebentar, Bu ya. Kami memang miskin dan lapar. Kami masih kenal halal dan haram. Sebelum dieksekusi, Mas Karyo pun disuruh makan yang banyak. Tidak lupa diberi obat pencahar supaya BAB-nya lancar dan bisa mengeluarkan semua isi yang ada di dalam perutnya. Gimana Mas Karyo? Sudah berasa ingat? Silakan. Rencana awal Mas Karyo akan BAB di lapang terbuka, tapi Saroh protes karena walaupun harus ada pembuktian kebenaran, tapi tidak juga harus merusak harkat dan martabat seseorang. Kalian membuktikan kebenaran telah merusak martabat manusia. Ini dilakukan di tempat yang semestinya. Tidak ada cara lain, yaitu di dalam toilet. Siapa yang akan menjamin masih ada kemungkinan untuk berbuat curang? Kejujuran yang akan menjamin itu. Akhirnya dengan memegang jaminan kejujuran Saroh, Mas Karyo diperbolehkan buang hajat di toilet. Adegan ini lebih baik kita skip karena terlalu banyak adegan pengeluaran hajat. Ditakutkan para baraya gogoler sedang ada yang makan dan bisa menimbulkan rasa mual. Sakit, Bu. Sakit. Mama sakit. Adegan berpindah ke rumah Mas Karyo, di mana Tini mengerang dan merintih kesakitan sendirian di rumah karena Saroh masih menemani Mas Karyo yang sedang dieksekusi. Singkat cerita, acara prosesi buang hajat sudah dilakukan dengan sejujur-jujurnya, dan ternyata Mas Karyo tidak terbukti mencuri dan menelan kalung Ibu Susanti. Mas Karyo ini tidak terbukti.
Pada akhirnya Ibu Susanti meminta maaf kepada warga. Saroh dan khususnya meminta maaf kepada Mas Karyo karena telah menuduh mencuri. Ibu Susanti juga menawarkan barangkali ada yang bisa dibantu dan apa yang bisa dia lakukan sebagai rasa permintaan maaf dan sebagai bentuk rasa penyesalan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Karyo. Pak Karyo, sekali lagi saya mohon maaf. Saya juga minta maaf Bu Saroh. Apa yang bisa saya bantu untuk ibu dan keluarga? Spontan Pak RT nyaut dan meminta Ibu Susanti untuk membantu menolong anaknya Mas Karyo yang sedang mengidap tumor otak. Ibu Susanti langsung mengajak Saroh untuk membawa anaknya ke rumah sakit dan seluruh biaya Ibu Susanti yang tanggung. Ini kalau boleh saya usul nih ya, kata ibu bantu biaya buat anaknya Mas Karyo yang lagi sakit. Ayo Bu, ayo kita bawa segera anak ibu ke rumah sakit. Ya Allah, semua biayanya saya yang tanggung. Alhamdulillah. Mendengar ucapan itu, Mas Karyo dan Saroh bahagia bukan main dan diberi penghargaan sebuah pispot untuk tanda kenang-kenangan. Kembali ke rumah Mas Karyo, di mana Torik, adik Saroh, diminta mengantarkan makanan oleh ibunya. Tapi Torik secepatnya memberi kabar ke Saroh dan Mas Karyo bahwa Tini meninggal. Kenapa? Hah? Ngomong. Tini meninggal, Mas. Yang benar. Ya Allah. Saya bersalah. Mas Karyo berpikir semua perjuangan panjang dan pengorbanannya hanya menghasilkan sebuah kematian. Sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Tini udah gak sakit lagi. Semua kesedihan kita, sakit kita, dan semua pengorbanan kita, semuanya sia-sia. Hasilnya cuma mati. Ending film yang sangat mencengangkan ketika ternyata memang benar Mas Karyo yang telah mencuri dan menelan kalung Ibu Susanti. Dan ternyata kemarin itu setelah Mas Karyo mengeluarkannya, kemudian Mas Karyo menelannya kembali. Perjuangan seorang Mas Karyo tamat.